Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan pergi ke perbatasan paling jauh dari rumah kita, Tata Surya. Sebuah tempat yang super luas, dingin, gelap, dan ya, penuh misteri. Namanya Awan Ort. Anggap saja ini cangkang es raksasa yang menyelimuti kita semua, dan di dalamnya tersimpan rahasia kelahiran Tata Surya. Pernah nggak sih kepikiran, komet kan terbuat dari es, tiap kali lewat dekat matahari, dia pasti mencair sedikit demi sedikit. Nah, harusnya setelah miliaran tahun, persediaan komet udah habis dong. Tapi kok kayaknya nggak pernah ada habisnya ya? Ini nih, sebuah teka-teki yang bikin para astronom garuk-garuk kepala selama bertahun-tahun. Jadi, bagian pertama penelusuran kita ini adalah soal misteri kosmik tadi. Kenapa sih pasokan komet ini seolah-olah tak terbatas? Ternyata, jawabannya ada di tempat yang jauh-jauh banget dari sini. Pertama-tama, kita perlu tahu kalau komet itu ada dua keluarga besar. Ada komet periode pendek, contohnya komet Halley yang terkenal itu, orbitnya relatif cepat, di bawah 200 tahun, dan biasanya lintasannya itu mirip-mirip sama bidang orbit planet-planet. Tapi, ada juga nih, komet periode panjang. Orbit mereka bisa ribuan, bahkan jutaan tahun. Dan yang paling penting, mereka bisa datang dari arah mana saja. Benar-benar pengelana sejati. Nah, komet periode panjang inilah inti masalahnya. Mereka itu punya dua musuh bebuyutan. Pertama, orbitnya yang super besar itu nggak stabil. Harusnya sih, gravitasi planet raksasa kayak Jupiter udah dari dulu melempar mereka keluar tata surya. Kedua, setiap kali mereka mampir ke dekat matahari, itu seperti misi bunuh diri pelan-pelan. Esnya terus menguap. Jadi logikanya mereka seharusnya udah punah dari miliaran tahun yang lalu. Aneh kan? Disinilah pahlawan kita muncul. Seorang astronom Belanda bernama Jan Oort. Di tahun 1950, dia punya satu ide yang, jenius banget. Sebuah solusi elegan yang mengubah total cara kita memandang tata surya. Logika Oort simple tapi brilian. Komet-komet itu nggak mungkin berasal dari tempat kita melihat mereka sekarang. Nggak masuk akal mereka bisa bertahan 4,5 miliar tahun di orbit yang begitu ekstrim. Pasti, kata Oort, pasti ada semacam sarang atau tempat penampungan raksasa di tempat yang super jauh dan super dingin. Dan Oort nggak cuma ngasal loh, dia punya bukti. Waktu dia menganalisis data orbit komet-komet ini, dia nemuin sesuatu yang aneh. Titik terjauh orbit mereka dari matahari, namanya aphelion, kok secara misterius pada ngumpul di sekitar jarak ini, 20.000 AU. Itu 20.000 kali jarak bumi ke matahari. Ini petunjuk besar yang nunjuk ke satu sumber di kejauhan sana. Dan inilah jawabannya, awan Oort. Oort berteori kalau tata surya kita ini diselimuti oleh cangkang bola raksasa yang isinya triliunan bongkahan es. Cangkang ini letaknya jauh banget, dingin banget, dan fungsinya kayak kulkas kosmik yang menjaga komet-komet ini tetap beku dan aman, sampai ada sesuatu yang mendorong mereka masuk ke tata surya bagian dalam. Oke, sekarang kita tahu apa itu awan Oort. Mari kita coba bayangin segede dan sejauh apa sih tempat ini. Skalanya benar-benar di luar nalar. Siap-siap ya? Biar kebayang, kita pakai perbandingan. Kalau jarak bumi matahari itu kita sebut 1 satuan, Neptunus ada di 30 satuan. Sabuk Kuiper, rumahnya Pluto, itu berakhir di sekitar 50 satuan. Terus awan Oort, tepi bagian dalamnya aja baru mulai di sekitar 2000 satuan. Itu ribuan kali lebih jauh dari planet terjauh. Ini benar-benar perbatasan sesungguhnya dari tata surya kita. Dan itu baru gerbangnya. Awan Oort ini membentang dari sekitar 2000 AU sampai mungkin 200.000 AU. Itu lebih dari 3 tahun cahaya. Ujung terluarnya itu hampir setengah jalan ke bintang tetangga terdekat kita, Proxima Centauri. Saking besarnya, awan Oort inilah yang jadi batas pengaruh gravitasi matahari kita. Para ilmuwan juga menduga awan Oort ini sebenarnya punya dua bagian. Ada awan Oort luar yang bentuknya bola, ini sumber komet periode panjang yang kita lihat, tapi di dalamnya ada lagi yang namanya awan Hills, bentuknya lebih pipih kayak donat dan isinya jauh lebih padat. Awan dalam ini fungsinya kayak cadangan yang terus-menerus ngisi ulang awan Oort luar. Terus isinya ada berapa banyak? Angkanya, bikin merinding. Perkiraan saat ini ada lebih dari 1 triliun objek yang ukurannya lebih besar dari 1 kilometer. Coba bayangin, 1 triliun dunia es mini, masing-masing terpisah jutaan kilometer satu sama lain dalam kegelapan abadi. Kebanyakan objek ini ya bola salju kotor kosmik. Isinya campuran es air, metana, karbon monoksida, dan lain-lain. Tapi yang menarik, para ilmuwan juga berpikir ada sedikit material batuan di sana. Bahkan, mungkin sekitar 1–2% dari isinya itu adalah asteroid yang terlempar jauh dari rumahnya.
Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang seru banget. Dari mana semua benda ini berasal? Gimana ceritanya triliunan bongkahan es ini bisa berakhir di tempat antah berantah gitu? Jadi teori lamanya begini, benda-benda ini awalnya terbentuk bareng planet-planet, lebih dekat ke matahari. Terus, di masa-masa awal tata surya yang masih kacau, gravitasi planet raksasa kayak Jupiter dan Saturnus bertindak seperti ketapel kosmik raksasa yang melempar bongkahan-bongkahan es ini ke bagian terluar bata surya. Tapi, tunggu dulu. Ada plot twist yang mengejutkan di cerita ini. Penelitian yang lebih baru mengarah ke kemungkinan yang gila banget. Gimana kalau awan Oort kita sebenarnya bukan punya kita? Beberapa model komputer terbaru nunjukin kalau lebih dari 90% objek di awan Oort kita kemungkinan besar bukan berasal dari sekitar matahari. Mereka adalah imigran antar bintang. Ini ide yang revolusioner banget kan? Miliaran tahun lalu, matahari kita lahir di dalam sebuah kandang bintang yang padat, bareng ratusan saudaranya. Nah, pas bintang-bintang ini berpapasan, mereka saling mencuri komet dari sistem satu sama lain. Jadi, bisa dibilang, awan Oort kita ini sebenarnya adalah koleksi komet curian dari bintang tetangga kita yang udah lama hilang. Oke, jadi kita punya triliunan komet yang tidur di ruang beku yang jauh. Pertanyaan terakhirnya adalah, apa yang membuat mereka bergerak? Apa yang membangunkan sebuah komet dari awan Oort untuk memulai perjalanannya yang super panjang menuju matahari? Jawabannya adalah senggolan lembut dari luar. Ada dua kekuatan utama yang bekerja. Pertama, gelombang pasang galaksis, mirip kayak bulan yang bikin laut pasang surut. Tarikan gravitasi seluruh galaksi Bima Sakti secara perlahan meremas awan Oort. Dorongan ini cukup untuk mengganggu orbit beberapa komet. Yang kedua, yang lebih dramatis, adalah gangguan dari bintang lain yang kebetulan lewat. Dan ini bukan cuma teori loh, ini beneran terjadi. Sekitar 70.000 tahun lalu, ada bintang bernama bintang Scholz yang benar-benar terbang melintasi bagian luar awan Oort kita. Dan di masa depan, sekitar 1,3 juta tahun lagi, bintang lain bernama Gliese 710 bakal lewat jauh lebih dekat, dan kemungkinan besar akan mengirim hujan komet baru ke arah kita. Jadi, awan Oort itu bukan cuma gudang komet, ia adalah arsip beku dari masa lalu tata surya kita. Dan bahkan mungkin arsip dari bintang-bintang lain. Ia jadi pengingat betapa luas dan terhubungnya alam semesta ini. Dan hal itu bikin kita bertanya-tanya, dengan semua yang udah kita pelajari, apalagi ya yang mungkin masih bersembunyi di luar sana, di perbatasan yang dingin dan gelap itu, menunggu untuk ditemukan?